Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di tahun baru ini, di semester genap tahun ajaran 2020-2021, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran. Kita akan fokus dulu di bank sentral yang Ibu bagi dalam 3 poin, yaitu pengertian, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagai bank sentral, peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Yang pertama adalah pengertian dari pengertian dari bank sentral. Bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Pengertian yang kedua, bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah negara yang memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Pengertian yang ketiga, peran bank sentral di Indonesia sendiri diserahkan kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan Bank Indonesia. Yang dari ketiga pengertian di atas, kita akan bahas yang ketiga, khusus mengenai perbankan yang ada di Indonesia. Di Indonesia ini, yang ditunjuk adalah Bank Indonesia. Bank Sentral Indonesia adalah Bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian. Selanjutnya, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki fungsi, tugas, dan wewenang. Yang pertama adalah fungsi dari Bank Indonesia sebagai bank sentral. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara nilai kestabilan rupiah.
Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Yang kedua adalah tugas dari sebagai bank sentral. Apa saja tugasnya? Tugasnya ternyata ada dua. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari Yang ketiga adalah wewenang. Wewenang dari yang pertama adalah menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Dalam hal ini, Bank Indonesia melakukan dua tindakan, yaitu kebijakan uang ketat dan kebijakan uang longgar. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual SBI, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Cara yang keduanya adalah dengan melakukan kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgar adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar ini dapat berupa penurunan tingkat suku bunga atau kebijakan diskonto, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Yang kedua adalah melakukan pengendalian moneter, antara lain dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka baik rupiah maupun valuta asing. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan SBI, atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, yaitu pada saat keadaan inflasi, maka bank sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia. Dengan penjualan SBI, uang akan masuk ke bank sentral sehingga uang beredar berkurang. Nah, sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa jumlah uang beredar kurang dari kebutuhan, maka bank sentral akan membeli kembali SBI atau surat-surat berharga lainnya dari pasar modal. Pembelian SBI berarti membayarnya dengan memakai uang. Pembelian SBI atau surat berharga itu akan menambah jumlah uang beredar. Yang B, penetapan tingkat diskonto atau biasa disebut diskon polis. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, berarti sudah ada gejala inflasi,
Bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang beredar di tangan masyarakat akan masuk ke bank. Dengan cara ini, laju inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, jika bank sentral mengamati bahwa kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu sedikit atau terjadi deflasi, bank sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga berarti keinginan masyarakat untuk menabung berkurang dan orang akan mengambil uang tabungannya sehingga uang beredar di masyarakat bertambah. Yang C, penetapan cadangan tabungan minimum. Bank sentral akan membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro atau tabungan, deposito, sertifikat deposito dan jenis tabungan lainnya. Di sini ada persentase tertentu berapa bank akan menyimpan uangnya untuk tidak diberikan atau untuk tidak dikreditkan ke nasabah. Biasanya dalam keadaan normal mereka akan menyimpan sebesar 20% saja. Contohnya, apabila uang nasabah dalam suatu bank dalam berbagai bentuk tabungan mencapai 6 juta rupiah. Jika bank sentral mematok cadangan wajibnya 20%, jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan adalah sebesar 20% dikalikan 6 juta, yaitu sebesar 1.200.000. Adapun yang 80%-nya yaitu 4.800.000 boleh dipinjamkan ke nasabah. Nah, contoh lain, misalkan selama ini cadangan wajib 20%. Lalu bank sentral melihat jumlah uang beredar terlalu banyak. Bank sentral kemudian menaikkan cadangan wajib menjadi 30%. Dengan peningkatan cadangan tersebut, berarti jumlah uang yang menjadi cadangan semakin banyak dan uang yang beredar berkurang. Sebaliknya, jika pemerintah melihat bahwa jumlah uang beredar kurang dari kebutuhan, pemerintah menurunkan cadangan wajib. Dengan penurunan cadangan wajib ini, jumlah uang beredar akan bertambah. Nah, kebijakan ini ditetapkan pada saat terjadi deflasi. Yang D adalah pengaturan kredit. Nah, selain instrumen kebijakan yang telah disebutkan di atas, instrumen kebijakan moneter lain yang dapat digunakan pemerintah adalah kebijakan pemberian kredit yang diperketat. Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economy. Nah, dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasanya diambil pada saat ekonomi sedang mengalami inflasi. Oke, selanjutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem ekonomi. Oke, yang pertama adalah peran dari Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran penting atau peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset atau pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Definisi stabilitas sistem keuangan. Nah, bank sentral memiliki peran dalam stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini berarti situasi perekonomian harus dalam sistem keuangan yang stabil. Sistem keuangan yang stabil yaitu sistem keuangan yang mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan yang terjadi sehingga dapat mencegah gangguan terhadap kegiatan sektor real dan sistem keuangan. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Oke, materinya itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan boleh anak-anak menyimak berulang-ulang sehingga bisa memahami materi ini dengan baik. Selanjutnya, untuk tugas, anak-anakku sekalian boleh membuat resume dari video ini dan bisa dikumpulkan hari Kamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.